Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua teman-teman dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat dan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyambutnya dengan benar dan bagaimana agar kita bisa sukses menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga kita naik derajatnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan Rajab, banyak di antara umat Islam termasuk kita yang membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa-doa kita semua sehingga umur kita disampaikan oleh Allah sampai akhir bulan Sya'ban ini, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sungguh ini adalah anugerah yang besar dari Allah untuk kita semua. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Dijawab oleh Nabi, "Tuba liman tala umruhu wa hasun amaluhu." Sungguh beruntung bagi orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadis ini merupakan kabar gembira bagi orang yang diberikan amanah umur oleh Allah dan dapat digunakan umur itu untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit pula ada orang yang diberikan panjang umurnya tapi buruk amalnya. Na'udzubillah. Maka pada hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita umur, usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa ibadah dan istiqomah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini turun sebagai perintah wajibnya berpuasa kepada umat Islam. Puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan umat-umat terdahulu pun pernah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan yang ingin dicapai dari ibadah puasa itu adalah lahirnya hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Seorang muslim dan mukmin, ia akan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena ia senang dan menyambut datangnya perintah Allah. Ia senang menjalankan ketaatan kepada Allah dan ia lebih bahagia dengan petunjuk dan bimbingan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan
seorang muslim dan mukmin senang dan bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ditambah lagi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala, Allah curahkan keutamaan, keagungan dan keistimewaan yang berlimpah. Dari beberapa riwayat disebutkan tentang keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadana syahrul siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya puasa di siang hari, bulannya qiyamul lail di malam hari, dan bulannya membaca Al-Quran. Syahrul itqi wal ghufran, bulannya pembebasan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul sadaqati wal ihsan, bulannya banyak melakukan sedekah dan kebaikan. Syahrun tuftahu fihi abwabul jannat, bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga. Wa tudha'afu fihi alhasanat, dan dilipat gandakannya seluruh kebaikan-kebaikan. Syahrun tujabu fihi da'wat, bulan dikabulkannya segala doa-doa. Wa turfa'u fihi darajat, dan diangkatnya derajat-derajat. Wa tughfaru fihi sayiat, dan diampuninya segala dosa-dosa dan kesalahan. Dari keutamaan-keutamaan ini, siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan keagungan, kemuliaan, dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini? Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan qiyam Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang mendirikan salat di malam-malam bulan Ramadan, baik salat sunnah tarawih, qiyamul lail, atau salat-salat tahajud dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan pengharapan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ia diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ia menjalankan puasa itu dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ia diampuni dosanya yang telah lalu. Dari dua hadis ini, seorang mukmin dan muslim ia mendapatkan pengampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahannya dua kali. Kali pertama, dia mendapatkan pengampunan dari Allah di malam hari karena dia melaksanakan qiyamul lail. Kali kedua, diampuni dosanya di siang hari oleh Allah karena dia melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Kemudian, apa yang perlu dipersiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah memperbaharui keimanan dan menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaharui keimanan kita bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Kenapa ini kita ucapkan? Karena bisa jadi
11 bulan di luar Ramadan, kita pernah ragu kepada Allah. Iman kita pernah lemah. Kita pun pernah kesal mungkin kepada Allah. Dan mungkin kita punya suudzon, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semakin yakin kepada Allah, semakin kuat dan kokoh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kita mengucapkan astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Siapapun kita pasti punya dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa adalah dia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, as'alukal jannah. Memohon surga, baik surga dunia ataupun surga akhirat. Dan terakhir, wa'udzubika minan nar. Mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, baik neraka dunia ataupun neraka akhirat. Kemudian menjalin kemesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Allah memposisikan dirinya begitu dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah itu memposisikan dirinya dekat dengan hambanya. Pasti mengabulkan doa hamba-hambanya. Asalkan hamba itu memenuhi perintah Allah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ibadah puasa ini, rasakan kedekatan kita dengan Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Begitu dekatnya kita dengan Allah, merasa mesra dengan Allah, sehingga kedekatan itu yang menyebabkan mudahnya dikabulkan segala doa-doa dan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbaharui kualitas puasa kita lahir dan batin. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini memberikan warning, perhatian dari Rasulullah. Jangan sampai kita sebagai mukmin dan muslim melaksanakan puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Tetapi kita ajak seluruh anggota tubuh kita. Mata kita ikut puasa, mulut kita ikut puasa, telinga kita ikut puasa, hati kita juga ikut puasa, sehingga yang menjalankan puasa lahir dan batin. Bukan lahirnya saja, tetapi batinnya juga ikut berpuasa, sehingga kita terhindar dari hadis Nabi yang sudah disampaikan ini. Di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam," setiap amal manusia, "yudha'aful hasanatu asyru amsalihah," dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap manusia yang beriman kepada Allah melakukan satu amalan, maka amalannya dilipat gandakan 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, "Illa shaum," kecuali ibadah saum. Fa innahu li, karena puasa itu, saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberikan pahala dan balasan kepada orang yang berpuasa.
yada'u syahwatahu, orang ini meninggalkan syahwatnya di siang hari, wa ta'amahu, meninggalkan makan minum di siang hari, min ajli, karena aku. Karena puasa untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan balasan pahala kepadanya. Berapa yang akan diberikan kepada hamba itu tergantung kualitas puasa yang dijalankan oleh orang itu. Yang ketiga, tingkatkan amalan ibadah lainnya seperti tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah, zikir, dan doa. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kenali penyebab dan penghancur pahala puasa di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, malah ia mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ini artinya ketika seseorang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka ajak mulutnya juga untuk berpuasa dengan tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak mengumpat, tidak berkata perkataan dusta dan bohong, tidak mencaci maki dan lain-lain, sehingga dia puasanya berkualitas, dan ini yang akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, yang tidak senonoh. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, faltaqul, maka katakan kepadanya, inni shaimun, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya, ketika kita berpuasa, sekali lagi, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi mulut kita dijaga, lidah kita dijaga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, jangan sampai mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, membicarakan keburukan orang lain, atau mengeluarkan kata-kata rafath, yang buruk, yang kotor, yang tidak senonoh. Bahkan kalau kita dipancing oleh orang lain, dihina, dicaci maki, jangan membalas cacian makian itu. Cukup sampaikan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Yang terakhir, ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah menjelang masuk bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disampaikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala, bahwasanya Nabi bila melihat hilal awal Ramadan, beliau membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah awal Ramadan itu untuk kami dengan penuh ketentraman, penuh keimanan, penuh keselamatan, dan penuh kepasrahan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Maka setelah ditetapkan nanti oleh pemerintah besok tanggal 1 Ramadan, maka malamnya waktu maghrib atau waktu isya kita baca doa ini agar Allah memberikan kekuatan kepada kita menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketentraman, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan keselamatan, dan diberikan kepasrahan, sehingga ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan kita menjalankan qiyam di bulan Ramadan ini, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat menjalankan ibadah puasa.
Semoga ibadah puasa di Ramadan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.